Mulai awal Mei 2015, Pertamina rencananya akan menghentikan penjualan bensin premium secara bertahap. Premium akan diganti dengan bensin RON 90 dengan nama Pertalite. Tahap awal, Pertamina hanya menjual Pertalite di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Sedangkan premium dijual di SPBU di jalur angkutan umum di pinggiran kota. Wakil Presiden Yusuf Kala mengklaim Pertalite memiliki kualitas bahan bakar yang lebih baik ketimbang premium, sehingga wajar jika harganya lebih mahal. Pertalite akan dijual antara Rp8.000 dan Rp8.500 per liter. Namun Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno menyatakan Pertamina tidak boleh mengganti premium dengan Pertalite. Rini menilai saat ini premium merupakan bahan bakar yang paling terjangkau oleh masyarakat. Namun Rini masih memberi keleluasaan kepada Pertamina untuk memproduksi Pertalite dan menjualnya kepada masyarakat sebagai bahan bakar pilihan. Pemirsa, siapkah masyarakat dengan penghapusan premium? Apa untung rugi pemakaian Pertalite? Untuk membahasnya di studio telah hadir Ketua Komisi 7 DPR RI, Kardaya Warnika, dan kami masih berusaha menghubungi Wianda Pusponegoro, Vice President for Corporate Communication PT Pertamina. Saya langsung ke Pak Kardaya. Pak Kardaya, ini kalau kita bicara soal barang baru nih Pak ya, bisa dikatakan barang baru Pertalite itu ya? Ya bisa juga di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Ya. Nah ini gimana menurut Bapak rencana Pertamina memproduksi dan memasarkan Pertalite ini? Kalau menurut saya Pertamina mau memproduksikan Pertalite ini tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah dan seolah-olah mempressure pemerintah. Jadi dengan melontarkan wacana ini. Wacana ini. Jadi perlu kami sampaikan dulu bahwa pemerintah itu sudah bersepakat dengan DPR bahwa kalau ada perubahan harga BBM akan dikonsultasikan dulu dengan DPR, tidak meminta persetujuan tapi harus dikonsultasikan sebagai wakil rakyat. Kenapa begitu? Saya mau menjelaskan dulu bahwa kalau kita bicara BBM itu harus merefer kepada konstitusi. Oh, iya. Di dalam konstitusi itu dikatakan bahwa di dalam undang-undang juga dikatakan bahwa BBM itu pertama itu menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya harus diatur oleh pemerintah sebetulnya seperti itu ya. Yang kedua ini bahan yang strategis. Nah, sehingga ini tidak bisa dilepas begitu saja pemerintah melepas. Karena Mahkamah Konstitusi mengatakan harganya itu harus pemerintah yang menetapkan. Nah, kalau kita bicara soal Pertalite sendiri ini Pak Kardaya, menurut Anda selain bahwa harga-harga bahan bakar minyak itu memang harus dikonsultasikan dengan DPR, timbulnya Pertalite ini menurut Anda apakah memberikan dampak positif atau negatif sebetulnya? Kalau kita bicara soal pro kontra, tentu kan harus bicara positif negatifnya. Ya, bottom line daripada BBM bagi rakyat, ini bagi rakyat karena di dalam kebijakan harga energi khususnya BBM, maka pemerintah atau pemegang yang menentukan kebijakan itu harus yang paling atas itu harus mempertimbangkan rakyat. Nah, jadi yang harus dipertimbangkan rakyat, bukan harus dipertimbangkan Pertamina mencoba-coba bikin ini, bikin ini. Anda mengira bahwa ini adalah coba-coba? Ya, iya. Karena penuh dengan ketidakkonsistenan di Pertamina. Maksudnya ketidakkonsistenannya seperti apa? Pernyataannya 3 bulan yang lalu mengatakan kalau premium akan diganti dengan produk baru tidak siap. 3 bulan yang lalu. Siapa ini? Direksi Pertamina. Saya tidak usah sebutkan lah, direksi Pertamina, direksi yang sekarang. Lalu sekarang tiba-tiba akan membuat yang baru. Lalu sebagai varian maksudnya. Sebagai apapun lah. Lalu salah satu direktur mengatakan, saya quote dari yang disampaikan di suatu media bahwa ini akan menggantikan premium. Lalu habis itu kemarin ada statement dari direktur utama mengatakan bahwa kilang kita belum siap kalau premium itu diganti. Nah, lalu habis itu humasnya mengatakan bahwa ini tidak begitu. Jadi inilah yang kalau menurut saya Pertamina ini masih belum siap dan masih belum satu ini. Nah,
Artinya rencana ini sebetulnya belum matang seperti itu yang Pak Kardaya ingin katakan. Tergopoh-gopoh. Nah, lalu yang kedua, saya mau kembali dulu ke premium. Ya. Premium itu dibuat atau ditetapkan, diadakan di Indonesia pada waktu zaman Pak Harto dengan pertimbangan bahwa mencari BBM yang harganya tidak memberatkan rakyat, yang murah, karena supaya bisa terjangkau dan kalau ada subsidi yang ringan. Maka dipilihlah RON 88. Zaman dulu bensin itu RON berapapun itu dicampurkan antara nafta dengan dulu MTBE. Itu MTBE ada timbal segala macam, itu secara lingkungan ini ya jelek. Sekarang MTBE diganti HOMC. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai BBM itu bahannya tuh dua, nafta dan HOMC. Nafta ini RON-nya rendah, HOMC RON-nya tinggi. Tergantung kita mau bikin RON yang mana. Kalau RON-nya adalah tinggal campurannya rendah, saja sebetulnya iya, kalau RON-nya rendah ya naftanya ditambah. Kalau RON-nya tinggi, HOMC-nya tinggi. Jadi masalah 90, 92, 95 dan 88 itu hanya matter of mencampurkan. Tidak ada di kilang, tidak ada di segala macam, cuma dimasukkan ke dalam tangki, dicampur. Nah, permasalahannya jangan sampai bagi rakyat itu, rakyat sih sederhana saja. Mau 92 kek, mau 90, mau berapa. Yang penting harga BBM ini terjangkau dan tidak mahal bagi rakyat. Yeah. Jadi kalau seandainya nih, rakyat dipaksa untuk memakai yang lebih mahal, itu namanya pemerintah memaksa rakyat untuk menjadi tambah berat hidupnya. Karena begini, kalau seandainya nanti Pertalite itu seperti yang didengung-dengungkan oleh Pertamina akan menggantikan premium dan harganya itu karena RON-nya lebih tinggi, maka harganya lebih tinggi. Ininya yang untuk nanti premium tetap ada, tetapi dispensernya dikurangi, jumlahnya dikurangi. Artinya pemerintah melalui Pertamina mencoba untuk mendikte dan memaksa rakyat. Artinya ya Pak, ini yang repot. Pak Kardaya, menurut Anda apapun kebijakan yang akan diambil tentang Pertalite ini, apakah untuk menggantikan premium atau sebagai varian baru, itu mestinya tidak direalisasikan? Bukan gitu. Artinya jangan coba-coba menyentuh yang BBM harga murah. Artinya premiumnya. Kalau seandainya Pertalite disuruh untuk mengganti premium, tetapi harganya tidak lebih mahal dari premium apapun, karena bagi rakyat sekarang. Artinya bolehlah premium diganti dengan Pertalite asal harganya tetap premium seperti itu. Iya, karena apa? Karena rakyat ini sekarang sudah sangat-sangat repot bahwa listrik naik, LPG naik, semuanya naik. Jadi timingnya itu kalau mau digeser lalu dinaikkan akan berat. Dan kan di SPBU itu sekarang sudah ada 5 varian BBM. Solar 2, Pertadex dengan bio solar. Lalu ada premium, ada Pertamax, ada Pertamax Plus. Ini di SPBU-nya Pertamina. Kalau ditambah lagi 1 menjadi 6. Ya, 6. Pertama, ya ini kayaknya ini suatu jadi di dunia itu satu-satunya SPBU itu ada 6 varian. Ada 6 varian. Tentunya dispensernya kan tetap. Kalau nanti Pertalite masuk, mau memakai dispenser bekasnya siapa? Apa dispenser dari premium yang diambil sehingga dipersedikit atau yang lain? Ini yang harus jelas. Nah, menurut Anda kalau menurut Anda itu tidak ditambah dispensernya, artinya akan mengambil yang paling banyak biasanya premium kan? Nah, itu artinya pemerintah itu melalui Pertamina memberatkan beban rakyat. Itu yang harus dipikirkan. Artinya menurut Anda Pertalite ini kalau untuk menggantikan premium atau sebagai varian baru itu tetap tidak boleh mengganggu harga premium dan kesediaan jumlah premium. Baik. Itu yang penting. Pokoknya yang namanya BBM yang murahnya apapun, karena sekarang disebut premium karena nama premium kan hanya nama lokal di sini saja. Itu tidak boleh pertama
harganya dinaikkan. Yang kedua, ketersediaannya Tidak dikurangi. mengurangi jumlahnya. Ya, tidak mengurangi jumlahnya. Yang berikutnya tidak menambah, katakanlah ininya di jumlahnya ada, tetapi aksesnya atau Dispensernya dikurangi. Itu juga tidak boleh ya? Iyalah, itu artinya bahwa dibikin kalau ngantri premium tuh Jadi dibikin lebih panjang. repot, dibikin sulit, dibikin ini, sama saja itu artinya menyengsarakan rakyat tuh. Pak Kardaya, kita akan sambung ini di segmen berikut.